Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari ini hari Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025 dalam pekan biasa yang ketiga. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, teristimewa perlindunganmu di sepanjang malam tadi. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan ini. Terima kasih atas hari yang baru ini. Pada pagi hari ini, kami anak-anakmu hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabdamu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar arahkanlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, umat manusia jatuh ke dalam perbudakan dosa karena ketidaktaatan manusia pertama kepada Allah. Namun kasih Allah sungguh amat besar kepada manusia. Hal ini dinyatakan dalam diri Yesus yang datang ke dunia untuk memberikan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Iblis kerap menggunakan tipu muslihat untuk menjatuhkan dan menjauhkan manusia dari kasih Allah, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa.
Hal yang sama juga dialami oleh para ahli Taurat ketika mereka menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir setan. Dikisahkan bahwa para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem melihat Yesus mengusir setan. Lalu mereka menyimpulkan bahwa Yesus sedang kerasukan. Hal ini mereka lakukan untuk menyerang dan sekaligus tidak mengakui tindakan Yesus, sehingga mereka memiliki alasan untuk tidak mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Yesus pun memberi peringatan keras dengan mengatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni Allah adalah dosa menghujat Roh Kudus, yaitu mengingkari kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Godaan untuk jatuh dalam kecenderungan yang sama pun masih mengintai kita hingga kini. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil dari Injil Markus pasal 3 ayat 22-30 yang baru saja kita dengar akan menuntun kita dalam memahami tentang pengajaran Yesus tentang kesudahan setan telah tiba. Terkadang sering kita mencari-cari kesalahan orang lain, dan itu merupakan tindakan yang sering kali kita temukan di dalam kehidupan sosial kita di tengah masyarakat. Pada hari ini, Yesus mengajarkan kita akan iblis yang kerap kali selalu menggunakan tipu muslihatnya untuk menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Terkadang kita merasakan ataupun dari diri kita sendiri juga menjadi pelaku atau sering bertindak untuk melakukan pembelaan diri dengan mencari-cari kesalahan orang lain agar kita selalu dipandang tidak memiliki kesalahan. Injil hari ini, para lawan Yesus adalah para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Pada saat itu, dalam suasana yang tegang, dan mereka berupaya untuk menjatuhkan Yesus dengan menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dengan mengatakan bahwa Yesus telah kerasukan Beelzebul. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk senantiasa selalu berhati-hati dan selalu berpikir dengan bijaksana sebelum kita menilai atau menuduh sesama kita. Melalui renungan ini, kita juga diajak untuk membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus yang merupakan pembimbing dan penolong kita untuk hidup dalam kebenaran sejati. Roh Kudus hadir dan menuntun kita dengan melalui kegiatan-kegiatan rohani kita seperti tekun berdoa, dan senantiasa selalu kita melakukan kebaikan-kebaikan bersama dengan
teman-teman kita dimanapun kita berada. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.